Minasan, mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 77, 78, dan 79. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Sakamoto dalam wujud Aoi yang telah menghajar semua murid akademi yang membolos di asrama. Sakamoto bingung harus mulai dari mana. Siapa sangka, sekarang Sakamoto justru diperlakukan dengan baik oleh para murid akademi yang kagum pada kekuatannya. Apakah dia adalah pembunuh bayaran kelas atas? Lalu, jenis senjata apa yang sensei gunakan? Mereka benar-benar merinding karena senseinya itu tidak seperti guru-guru lainnya. Mereka penasaran, senseinya dulu berada di departemen mana dan lulusan tahun berapa. Namun, Sakamoto tampak bingung dengan situasi ini karena dia harus membuat para murid itu berhenti membolos. Sakamoto pun mengatakan bahwa dirinya tidak penting, yang jelas mereka harus masuk kelas dan berhenti membolos. Mereka juga tidak boleh mencari masalah dengan guru-guru. Sontak, semua murid dengan hebohnya mengatakan bahwa JCC sekarang benar-benar buruk. Simbol X sangat berarti bagi mereka. Tapi saat guru-guru melihatnya, mereka langsung memberikan ekspresi aneh. Para murid sama sekali tidak mengerti dengan sikap guru. Sakamoto pun menanyakan, apakah mereka tahu maksud dari simbol tersebut? Dengan penuh semangat, para siswa menjawab, tentu saja mereka tahu. Itu adalah simbol dari Assassin Slayer Mr. X. Dia adalah pembunuh bayaran terkeren yang ada di dunia ini. Sakamoto pun terkejut dengan jawaban mereka. Para murid melanjutkan bahwa skill adalah hal yang terpenting dalam dunia pembunuh bayaran. Mereka benar-benar mengaguminya. Tim kecil Mr. X telah berhasil mengurangi 80% populasi pembunuh bayaran di Tokyo. JAA benar-benar hancur. Kemudian, salah satu murid berteriak bahwa kejahatan terbesar JAA adalah mereka memonopoli seluruh pekerjaan pembunuh bayaran. Jadi, mereka tidak akan bisa bekerja sebagai pembunuh bayaran kecuali masuk dalam daftar JAA. Kemudian, JAA akan memungut 30% dari upah yang diperoleh oleh setiap pembunuh bayaran dari kliennya. Dan jika menolak, JAA langsung membunuh mereka. Ini namanya pemerasan. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Dan Mr. X mencoba mengubah konsep ini. Selain itu, Mr. X juga sangat keren. Sakamoto tidak menyangka, pelan namun pasti, Slur mulai menguasai dunia pembunuh bayaran. Sakamoto pun berbicara pada mereka bahwa mereka seharusnya tidak memikirkan soal kekerasan semata. Mereka perlu menikmati masa-masa sekolah. Mereka perlu mengukir kenangan indah. Mereka perlu mencari teman, mencari pacar jika memungkinkan. Atau mungkin bisa menikmati makanan yang lezat. Mereka bisa memikirkan masa depan belakangan. Sontak, para murid kebingungan karena senseinya itu menjadi aneh. Rasanya seperti mendengar ucapan pria paruh baya. Sakamoto pun kesal mendengar komentar mereka. Para murid mulai berbicara tentang gadis-gadis di JCC yang gila semua. Contohnya, murid dari Departemen Poison. Mereka terlihat seperti babi. Ada pula yang mengatakan bahwa dia sudah menikmati hidangan lezat di kafetaria. Yang lain menyebutnya pembohong karena selama ini hanya JCC bowl lah yang dimakannya. Sakamoto pun merasa itu benar-benar menjijikkan. Para murid pun kaget karena senseinya pernah memakannya juga. Tiba-tiba, seorang murid bernama Amane datang dan menegur mereka agar tidak berisik. Ada perlu apa sensei kemari? Amane menyuruh teman-temannya untuk tidak so akrab dengan sensei itu. Menurutnya, dia adalah salah satu anjing JAA. Baginya, era JAA telah usai. Mereka generasi tua, sebaiknya angkat kaki. Setiap bagian JAA perlu dimusnahkan. Beralih pada mobil jeep yang dikendarai oleh Shishiba dan Nagumo, mereka berbicara soal Sakamoto yang saat ini tengah menyamar sebagai guru magang yang cantik. Shishiba pun mengatakan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kenangan di tempat tersebut. Sedangkan Nagumo punya banyak kenangan di JCC. Nagumo menanyakan
Dulunya, Shishiba dari Institut Pembunuh Bayaran Region Kansai kan? Shishiba menjawab santai bahwa dia adalah murid drop out. Nagumo berceletuk, dasar anak nakal. Padahal rata-rata anggota order lulusan JCC. Shishiba pun membenarkannya. Karena itulah dia merasa seperti orang asing. Shishiba lalu mengajak Osaragi berbicara. Dulunya Osaragi tidak masuk akademi pembunuh bayaran dan berasal dari keluarga petani. Tapi Shishiba dan Nagumo terkejut karena Osaragi tidak ada di kursi belakang. Ternyata Osaragi tertinggal, minasan. Ketika Osaragi tertidur, Shishiba dan Nagumo keluar untuk membeli cemilan. Lalu saat Osaragi terbangun, dia pun ikut membeli cemilan. Tetapi Shishiba dan Nagumo sudah masuk kembali ke mobil. Shishiba yang merasa tidak enak pun menegur Nagumo yang sudah menyadarinya sejak awal. Tapi Nagumo masih tersenyum santai, beralasan bahwa dia mengira Osaragi tidur di kursi belakang. Shishiba yang kesal lantas menodongkan pistolnya di kepala Nagumo untuk membunuhnya. Di saat Shishiba dan Nagumo berdebat saling menyalahkan, mereka rupanya telah menjadi target dari mobil yang ada di depan. Dan mereka mulai diserang oleh musuh. Shishiba pun kesal karena itu adalah mobil sewaan. Sementara Nagumo masih santai mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Dia ikut asuransi. Jadi mereka sama sekali tidak dirugikan. Sementara itu, para musuh merasa jika anjing-anjing order itu sudah termakan umpan mereka. Selama ini mereka telah mengamati jalur jalan tol, bukan jalur kereta api cepat. Mereka bertanya-tanya, apakah benar mereka adalah anggota order? Supir mereka beranggapan seharusnya begitu, karena Yotsumura mengatakan demikian. Mereka pun saling mengingatkan untuk tidak lengah atau para order akan langsung membunuh mereka. Siapa sangka mereka dibuat terkejut saat melihat lewat kaca spion di mana Nagumo sudah berdiri di atas mobil jeep. Membuat Shishiba bahkan menegurnya untuk tidak terlalu berlebihan. Nagumo pun menjawab agar Shishiba tidak perlu khawatir. Nagumo adalah orang yang memiliki lisensi emas pembunuh bayaran. Ketika musuh keluar dari jendela mobil untuk menembak Nagumo, dia pun kehilangan jejak Nagumo yang tadinya berdiri di atas mobil. Tapi musuh itu pun diserang oleh Nagumo tanpa disadari oleh rekan-rekannya yang masih menyiapkan senjata. Nagumo pun kini masuk ke dalam mobil dan langsung menyerang dengan cepat 3 orang yang berada di mobil secara brutal. Nagumo lalu memberikan isyarat lewat lampu belakang mobil musuh yang langsung diartikan oleh Shishiba bahwa itu adalah kode membunuh. Tapi Shishiba sudah tahu tanpa perlu diberi isyarat seperti itu. Beberapa saat kemudian, Shishiba yang melihat kaca spion pun sadar jika musuh datang lagi dari belakang. Ketika mobil musuh sudah mepet ke samping, musuh pun mulai menembaki Shishiba. Namun Shishiba menangkis tembakan itu dengan palunya sembari menyetir. Kemudian mengaitkan palunya pada baju musuh yang menembakinya untuk ditariknya ke jendela mobil sebagai tameng sementara. Alhasil musuh pun tidak bisa menembakinya. Shishiba pun merasa tamengnya itu berguna sekali. Siapa sangka Shishiba menggunakan kesempatan ini untuk menabrakkan mobilnya ke mobil musuh hingga mobil musuh terjepit dengan dinding ruas jalan dan langsung meledak. Ketika satu lagi mobil musuh akan menyerang Shishiba dari arah berlawanan, Shishiba pun berbicara pada Nagumo yang suka berada di atas sana. Benar saja, Nagumo menebas tangan musuh yang akan menembak Shishiba dari atap. Sembari tertawa, karena udaranya sungguh menyejukkan. Musuh pun mengintip dari jendela ke atas dan akan menembaki Nagumo. Tetapi Nagumo memutar setir mobil musuh untuk membuatnya terputar dan langsung melompat kembali ke mobil Shishiba. Mobil musuh pun terpelanting ke jalan dan hancur seketika. Bersamaan dengan itu, Nagumo kembali masuk ke dalam mobil, membuat Shishiba menegur ekspresinya yang tidak seperti biasanya. Nagumo pun mengatakan sebenarnya dia agak mabuk darat, jadi Nagumo meminta izin untuk berbaring sebentar. Shishiba pun menanyakan siapa sebenarnya mereka. Nagumo menjawab
bahwa dia melihat simbol X di kerah baju mereka. Tapi cara mereka menyerang terlalu mencolok, berbeda jauh dengan kebiasaan Slur sejauh ini. Shishiba pun membenarkannya. Beberapa saat kemudian, Shishiba dan Nagumo dibuat terkejut dengan kemunculan seseorang yang membuka mobil dari truk pengangkut. Orang itu pun berdiri dan mengeluarkan senjatanya. Saat itulah, orang tersebut langsung menyerang mobil Jeep Shishiba dan Nagumo, sehingga keduanya melompat keluar dari mobil yang hancur. Ketika Nagumo berusaha mendekati truk pengangkut, orang itu menendang mobil untuk menabrakkannya pada Nagumo. Tapi Nagumo justru menjadikan mobil itu sebagai pijakan dan langsung mengeluarkan kumpulan senjatanya. Orang itu pun menyerang Nagumo hingga menghancurkan pagar truk pengangkut. Nagumo yang mampu menghindarinya lalu maju untuk menyerang dengan pedangnya. Namun, orang itu memblokir serangan Nagumo. Kemudian, mengangkat mobil yang diangkut untuk menabrakkannya lagi pada Nagumo. Bersamaan dengan itu, Shishiba sudah ada di belakang orang itu untuk menyerang dengan palunya, tetapi diblokir dengan senjata orang itu. Shishiba pun menarik pengait palunya untuk langsung mematahkan senjata orang itu. Keduanya pun saling bertatapan sehingga Shishiba langsung mengenali sosok lawannya itu. Siapa sangka orang itu menyadari kemunculan nyentrik dari Osaragi yang entah mengapa sudah berada di atas langit dan jatuh di atas mobil sembari membawa cemilan dan gergaji mesinnya. Shishiba pun tampak takut dengan Osaragi yang marah padanya karena telah meninggalkannya. Nagumo dan Shishiba pun terkejut karena Osaragi langsung melemparkan gergaji mesinnya pada musuh mereka. Meskipun bisa ditangkis, tetapi gergaji mesin Osaragi masih berputar dari belakang dan dikendalikan oleh Osaragi seperti mainan yoyo yang langsung menghancurkan apapun yang mengenainya. Orang itu pun memilih untuk kabur dengan menaiki mobil yang melintas karena ada 3 anggota order yang merepotkan. Sementara pemilik mobil truk pengangkut merasa kesal dengan nasibnya karena mobilnya rusak total. Shishiba lalu menyapa Osaragi yang membeli banyak barang. Osaragi menjawab bahwa dia berpikir bisa menghabiskan semuanya dan memberikan total tagihan pada Shishiba. Tanpa rasa bersalah, Nagumo justru meminta snack Osaragi, tapi langsung ditolaknya karena mereka telah meninggalkannya. Shishiba pun merasa ini bukanlah saatnya untuk membahas hal tersebut. Osaragi pun menanyakan, siapa pria tua itu tadi? Shishiba mengerti jika Osaragi belum pernah bertemu dengannya. Dia adalah senpai mereka, yaitu Yotsumura. Dia adalah mantan anggota order yang diusir dari JAA. Setibanya di Kyoto Arashiyama, Shishiba mengatakan bahwa dia merasa ini cukup aneh dengan mengirim 3 order ke tempat seperti ini. Meski Shishiba tahu ini adalah misi yang cukup serius, Nagumo menanggapi jika target mereka adalah Yotsumura sebagai mantan anggota order, maka ini cukup masuk akal. Osaragi dan Nagumo rupanya sedang menikmati oden dengan santainya. Walaupun keduanya tahu bahwa ini adalah misi yang berat, membuat Shishiba menegur keduanya karena mereka tampak tidak menganggap serius misi ini. Osaragi dengan bersemangat mengajak mereka untuk segera menyelesaikan tugas ini, jadi setelahnya mereka bisa makan tofu. Nagumo merasa itu menarik, apalagi mereka bisa pergi ke rumahnya Shishiba. Tapi Shishiba kembali mengingatkan mereka, jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa saja mati. Perhatian Osaragi dan Nagumo pun teralihkan karena mereka mau membeli Yatsuhashi seharga 2.500 yen, membuat Shishiba mempertanyakan keseriusan mereka lagi. Nagumo dan Osaragi justru mengomel tentang makanannya yang tidak seperti ekspektasi keduanya. Sekarang, keduanya pun menegur Shishiba yang terlihat membosankan dan tidak perlu marah. Mereka mengajak Shishiba untuk menikmati liburan kali ini. Shishiba dengan kesal menegur mereka yang menganggap misi penting ini sebagai sebuah liburan. Nagumo pun berbicara bahwa dia mengerti kenapa ekspresi Shishiba begitu muram. Ini karena Shishiba diberi tugas untuk membunuh senpainya sebagai orang yang telah membantu Shishiba sejak awal. Shishiba pun menyahut bahwa Nagumo salah. Osaragi menanyakan, apakah benar Shishiba akrab dengan Yotsumura? Shishiba pun menjelaskan, saat dia baru bergabung dengan order, senpainya itu sering mengajaknya untuk menyelesaikan sebuah misi.
Nagumo berkomentar, itu seperti hubungan Osaragi dan Shishiba saat ini. Osaragi menimpali bahwa dia bukan om-om. Lalu, apa alasannya Yotsumura keluar dari order? Nagumo pun mengungkapkan bahwa Yotsumura mengacaukan sebuah misi yang sangat penting. JAA lalu marah dan memerintahkan membunuh Yotsumura. Osaragi dengan polos berkomentar, tapi Yotsumura masih hidup kan? Shishiba membenarkannya. Rencana pembunuhan itu gagal dan Yotsumura berhasil kabur. Dia menghilang tanpa meninggalkan petunjuk sama sekali. Nagumo pun bingung dengan alasan Yotsumura yang menunjukkan dirinya sekarang. Kita pun diperlihatkan Yotsumura yang sedang meminum sake di suatu tempat. Dia didatangi oleh anggota SLUR yang kini tidak lagi mau mempercayainya. Padahal mereka sudah melakukan apa yang Yotsumura katakan. Karenanya ada 8 orang teman mereka yang telah mati. Kenapa Yotsumura tidak memberitahukan mereka bahwa anggota order adalah sekumpulan monster? Mereka semua memiliki dendam pada JAA. Mereka menjunjung ideologi yang diusung Mr. X. Jika Yotsumura tidak setuju dengan ideologi tersebut, dengan berat hati, mereka sudahi saja kerjasama mereka sampai di sini. Yotsumura mengatakan, menaruh sebuah kebencian, apakah itu cara yang bagus untuk memotivasi seorang pembunuh bayaran? Jika JAA hancur, maka dia bisa berkeliaran bebas lagi. Itu cukup menarik. Namun, mereka mulai melempar meja dan mengaku sebagai revolusioner. Mereka tidak melihat niat yang sama dari Yotsumura dengan mereka. Dengan santainya, Yotsumura meminum sakenya dan berkomentar, revolusioner? Gurauan macam apa itu? Pembunuh bayaran itu fleksibel, tanpa rasa ataupun bau. Mereka membunuh orang dengan hawa pembunuh mereka. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana gerakan yang sangat cepat dari Yotsumura membelah tubuh ketiga orang yang ada di hadapannya tanpa sempat bereaksi. Bahkan, Yotsumura kembali menenggak sakenya, tetapi 2 orang yang menunggu di luar ruangan juga sudah terbelah menjadi 2. Begitupun dengan pintu yang memisahkan mereka. Yotsumura pun mengatakan bahwa dia bermaksud untuk menyingkirkan geisha itu juga. Tetapi geisha itu tertawa dan berterima kasih karena dia menginginkan sebuah kimono merah. Ketika Yotsumura akan meminum sakenya, darah yang ada di plafon menetes tepat di sakenya. Yotsumura sangat kesal karena darah mereka telah menodai sakenya. Geisha pun akan menuangkan sake yang baru, tetapi Yotsumura menolak dan tetap menenggaknya. Beralih pada asrama akademi, di mana Amane mengomel jika JAA berisi orang-orang yang korup dan pantas mati. Hal itu mengejutkan rekan-rekannya karena mereka memiliki keluarga yang bekerja di JAA dan berkomentar bahwa ini terlalu ekstrim. Amane pun meminta maaf karena dirinya terlalu berlebihan dan teman-temannya menyambut ketulusannya dengan baik. Sakamoto pun mengatakan pada mereka bahwa mereka harus masuk kelas sore nanti. Jika tidak, sebagai guru, dia akan memberi mereka pelajaran lagi. Para murid pun setuju meskipun mereka hanya mau mengikuti kelas dari Sakamoto. Namun, Amane beranjak pergi karena dia tidak mau menuruti perintahnya. Sakamoto pun terdiam sejenak, entah kenapa rasanya Amane cukup familiar baginya. Setibanya di kamar, Amane pun duduk di depan komputernya dan berbicara pada seseorang. Dia meminta maaf atas gangguannya karena tiba-tiba guru yang aneh datang ke asrama. Siapa sangka orang yang berbicara padanya secara virtual adalah Kashima. Dia mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Sebagai seorang murid, fokus utama Amane adalah bersekolah. Pelajaran di masa muda adalah hal yang penting. Amane pun menanyakan jika dia mengikuti perintah Kashima, apa dengan begitu Amane bisa bergabung dengan organisasi mereka? Kashima pun membenarkannya. Saat ini mereka sedang melakukan perekrutan anggota baru. Tapi sebelum itu, Amane perlu menyelesaikan tes tambahan, yaitu melenyapkan database. Wah, itu artinya Amane berseberangan tujuan dengan Sakamoto dan Shin ya minasan. Sementara itu, Akira tampak menangis karena memakan JCC Bowl yang rasanya menjijikan. Tapi mubazir juga kalau tidak dihabiskannya. Nah minasan, bagaimanakah kelanjutan cerita Sakamoto Days?
Kita lanjut yuk ke video selanjutnya. Dah.